Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Suara Bangga Kencana. Baik, pada siang hari ini izinkan kami untuk membawakan satu buah tema yang tentunya mungkin teman-teman udah gak asing lagi nih ya, tentang GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya yang akan memandu acara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Khalifah Siti Aryani. Nah, hari ini teman-teman saya nggak sendirian nih, tentunya saya ditemenin sama narasumber yang tentunya teman-teman udah pada kenal ya. Boleh mungkin Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke deh, terima kasih Mbak Cindy. Iya. Sobat-sobat sekalian, selamat siang untuk semuanya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan perkenalkan, saya Erianto, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kedurang Ilir. Pada hari ini kita akan bincang-bincang nih tentang Gerakan Ayah Teladan Indonesia bersama Mbak Cindy ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua jika ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya dipersilakan ya. Silakan Mbak Cindy. Ya, terima kasih ya Pak Eri telah datang nih ke ruang podcast kita. Jadi mengenai GATI nih Pak, kan sebelumnya juga kita udah pernah ini ya Pak sharing-sharing tentang GATI juga. Mungkin boleh nih Pak diulang lagi sekilas, mungkin teman-teman yang lainnya di rumah banyak yang belum tahu tentang sebenarnya apa sih GATI itu GATI. Gitu. Oke, baik sobat-sobat sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali nih di episode selanjutnya nih. Kalau kemarin kita sudah bertemu tentang GATI juga, hari ini GATI 2 ya gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi daripada program GATI ini? Yang pertama adalah kemarin kita sempat singgung juga karena Indonesia adalah negara yang fatherless-nya tinggi gitu. Nah, hampir 20,9%. Fatherless ini adalah suatu kondisi di mana peran ayah itu sangat kurang. Di mana ayah ini ada tapi perannya tidak dirasakan oleh anak-anak. Walaupun di kondisi lain fatherless ini juga bisa disebabkan oleh seorang ayah yang jauh. Kemudian mohon izin, mohon maaf, ada juga di antara kita yang ayahnya sudah tiada. Ada juga yang disebabkan oleh perceraian. Nah, nanti tentu di kondisi-kondisi ini ya Mbak Cindy ya, tentu dalam penanganannya, dalam mensosialisasikannya kita juga harus melihat background daripada fatherless-nya itu disebabkan oleh apa. Jadi gitu Mbak Cindy. Jadi tidak harus menjuru ke suatu hal ya Pak. Iya benar. Oke, mungkin teman-teman di rumah nih boleh sharing-sharing ya tentang bagaimana sih hubungan antara kita terhadap ayah kita. Apakah itu sudah termasuk di kategori sudah akrab betul atau malah yang menjaga jarak? Karena kan ya Pak, kayak yang kita ketahui itu anak-anak muda sekarang malah kebanyakan yang menjaga jarak nih dengan ayahnya. Itu sebenarnya kenapa ya Pak? Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa memang benar anak-anak sekarang itu jarang sekali berkomunikasi dengan ayah. Hal ini disebabkan oleh pertama mereka mempunyai pertemanan atau circle sendiri ya. Karena kenapa? Remaja terutama ya, remaja ya. Ketika dia sudah menginjak remaja, anak remaja itu lebih cenderung bercerita dengan teman sebayanya ketimbang ayahnya gitu. Apalagi ayahnya sibuk bekerja seperti itu kan, ada aktivitas di luar kota misalnya. Kemudian ada juga faktor lain, mungkin bisa anak-anak ini disebabkan karena mereka kurang dekat secara emosional dengan ayahnya, merasa sungkan, merasa takut, merasa kalau ngomong percuma aja sih ngomong sama ayah aku, nggak ada solusinya gitu kan, nggak asik dong bicara sama ayah aku. Enakan sama ibu enakan
sama gitu. ibu atau bahkan enak sama teman-teman sendiri loh, teman-teman sebaya, atau lebih enak cari solusi pakai AI, kan orang curhat sama AI ya. Tetapi AI juga punya keterbatasan, tidak akan memberikan kedekatan secara emosional. Jadi seperti itu Mbak Cin. Oke. Tuh teman-teman, ini ada nih Pak yang komen katanya tim jaga jarak Pak, katanya gitu. Oh gitu. Jaga jarak ini apa ya? Terkadang kita sering nemui bahwa ketika anak itu sudah masuk ke usia remaja nih ya, apalagi terkadang tidak melulu saja remaja putri yang tidak dekat dengan ayahnya, tetapi banyak juga remaja putra ternyata tidak dekat dengan ayahnya gitu. Ini bisa terjadi karena faktor ayah pertama ya, faktor ayah yang tidak memberi ruang untuk berkomunikasi dari hati ke hati dengan anak. Yang kedua, ayah itu tidak memberi ruang, memberi sebuah kesempatan kepada anak agar mereka tuh bercerita apa adanya. Kadang sedikit-sedikit marah, kan. Jadi anak-anak tuh merasa takut untuk cerita dengan seorang menjaga ayah. jarak Ya, akhirnya mereka menjaga jarak. Daripada nanti aku cerita dimarahi, lebih baik nggak usah cerita, diam-diam aja. Nah, ini juga diperparah kondisi ayahnya tidak mengajak, tidak membuat sebuah momentum di mana suatu saat seluruh anggota keluarga itu berkumpul untuk saling bercerita gitu. Jadi seperti itu Mbak. Mungkin waktu malam harinya tuh dihabiskan untuk bermain handphone, lebih fokus ke diri sendiri. Jadi setelah kita dengar penjelasan dari narasumber kita nih tadi ya teman-teman, berarti bisa kita simpulkan bahwa ayah ini sebenarnya merupakan salah satu peran penting ya Pak di dalam keluarga. Ya, sangat penting. Terkadang begini, banyak orang beranggapan bahwa ayah itu hanyalah petugas pencari nafkah ya. Ayah itu hanyalah petugas untuk ketika ada terjadi masalah besar. Kemudian ayah itu hanyalah petugas misalnya memastikan mencukupi kebutuhan saja, padahal ada yang lebih penting dan ada yang lebih urgent dari itu semua, yaitu mencoba membangun sebuah hubungan secara psikologis dengan anak. Artinya hubungan psikologis itu pertama memang harus didahului dengan komunikasi yang efektif. Yang kedua ya harus didahului juga dengan bahwa ada sebuah kondisi yang harus dibuat, harus diciptakan oleh seorang ayah agar antara anak, antara keluarga, antara dengan ibunya juga ada sebuah komunikasi yang terjalin. Kalau bisa ya itu dilaksanakan secara kontinu, tidak misalnya semerta-merta ya ketika hanya dalam keadaan sulit saja misalnya ke ayah kan tidak, akan tetapi harus dibuat sebuah sistem lah di rumah itu bahwa ada waktu space khusus untuk saling bercerita. Jadi seperti itu Mbak. Tapi kebanyakan orang mengira bahwa untuk kedekatan emosional nih Pak, ini kan lebih ke ibu. Jadi sebenarnya peran ayah nih selain itu apa Pak? Kayak gitu. Ya, peran ayah tadi selain saya sebutkan sebagai pencari nafkah ya. Kalau di dalam 8 fungsi keluarga, maka ditinjau secara agama, peran ayah itu adalah pertama memberikan contoh nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Jadi gitu. Karena kalau tidak dicontohkan, dikhawatirkan anak tidak akan mematuhi apa yang menjadi tujuan kita. Sebagai contoh misalnya, kalau ayah hanya menyuruh ibadah, menyuruh sholat saja, tapi ayah tidak mencontohkan, tidak memberi contoh ya Pak. Ini kan tidak akan diikuti oleh anak. Jadi seperti itu kan. Kadang anaknya berpikir ngapain aku sholat, ayah aku aja nggak sholat gitu ya Pak. Iya benar banget itu. Kemudian juga menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab. Bagaimana seorang ayah bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran kalau ayahnya sendiri sering bohong. Misalnya dijanjikan besok ya ayah belikan ini, belikan itu, ternyata pas hari hanya tidak dibelikan. Atau misalnya
anak itu tidak diberi tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus disertai dengan reward dan punishment. Reward tuh sekecil apapun anak melakukan kebaikan beri pujian. Sekecil apapun kesalahan beri teguran. Terkadang ada juga orang tua nih yang salah ya. Ada yang cuma negur saja, nggak pernah apresiasi, nggak pernah memberi pujian, penghargaan. Akhirnya anak itu, aku kok udah capek-capek ya berlaku baik, tapi kok nggak ada apresiasi. Ya, akhirnya anak merasa bahwa mereka tidak dihargai seperti itu. Terkadang anak juga bisa sedih begitu ya. Kenapa ketika melakukan kebaikan tidak dipuji, tidak dihargai, ketika salah sedikit dimarahi, dicaci maki. Ini kan juga harus imbang pola pendidikan itu, makanya perlu reward dan punishment. Itu sangat butuh sekali. Karena disinilah bahwa anak itu bisa membedakan, oh ini benar disukai ayah, oh ini salah tidak disukai. Jadi anaknya nurut ya, Pak. Ada tolak ukur ya gitu-gitu. Nah mungkin Pak Eri ini boleh nih kasih contoh ke ayah atau calon ayah yang di rumah, gimana sih sebenarnya berperan menjadi sesosok ayah yang baik gitu, bisa dijadikan contoh untuk anak. Iya, teman-teman, sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada pada hari ini, untuk menjadi seorang ayah atau bagi teman-teman yang sudah siap menjadi ayah atau calon ayah, ada beberapa hal yang penting untuk difahami. Untuk menjadi figur seorang ayah yang baik itu harus konsisten antara ucapan dan perbuatan. Artinya bahwa konsistennya itu sesuai antara ucapan dan perbuatan. Ketika perbuatan dan ucapan berbeda ini, biasanya anak tidak akan mau lagi mendengar apa yang menjadi pembicaraan orang tua. Berasa di PHP-in ya, Pak? Ya gitu. Jadi harus sama. Nak, kamu jangan merokok. Misalnya orang tua juga harus tidak merokok begitu. Nah, harus sama antara ucapan dan perbuatan. Nak, jangan main gadget. Ketika kita melarang anak bermain gadget, ayahnya bermain gadget. Seharusnya ayahnya tidak bermain gadget. Nak, kamu harus baca buku. Ayahnya juga harus baca buku. Nah, itu salah satu contoh ya perilaku yang sama antara perbuatan dan ucapan. Sekarang anak sekarang itu lebih suka meniru model. Artinya dia tuh harus ada modelnya, role modelnya mana nih. Nah, sekarang kita ya baik orang tua, baik sebagai apapun kita, sekarang ini kan krisis model. Nah, saya mau niru siapa gitu. Nah, niru ayah. Niru ayah kan. Sementara ayahnya tidak memberikan contoh perilaku, konsistensi antara perilaku dan perbuatan dan ucapan. Itu harus konsisten seperti itu. Nah, Mbak Cin. Oke, jadi itu tadi udah dikasih contoh teman-teman sama narasumber kita. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mau bertanya nih terkait Gati pada hari ini, boleh ya teman-teman komen di bawah sembari kita break sejenak. Oke teman-teman, mungkin udah jelas banget ya Pak, karena kan kita udah sempat mengulang yang materi Gati ini yang kedua kalinya. Mungkin teman-teman kemarin sebelumnya udah pernah join, udah pernah ikut bertanya juga di sesi sebelumnya. Nggak kerasa nih ya teman-teman, kita udah lumayan lama ya Pak menemani teman-teman di rumah untuk berbincang-bincang terkait Gati ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya Pak. Kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya di live besok. Dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih teman-teman yang udah join, yang udah bertanya dan yang udah tap-tap layar. Boleh dibantu follow-follownya. Saya sebagai host pamit undur diri. Baik. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Dan juga saya sebagai narasumber, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menambah pengetahuan dan wawasan kita dan bisa kita laksanakan di rumah tangga masing-masing. Dan mudah-mudahan mulai hari ini ayo kita sama-sama untuk berkomunikasi, ayah-ayah dimanapun berada, mulailah berkomunikasi dengan anak-anak Anda. Karena anak-anak Anda walaupun tidak meminta, mereka sangat membutuhkan itu. Benar. Jangan sampai anaknya yang minta-minta nih. Iya, jangan anak nanti berkomunikasi dengan ayah yang lain. Gawat itu Pak. Iya makanya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya, sampai jumpa.